Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA kelas 9 bersama Ustazah Yaya Pradita di SMP IT Bina Insan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanah dan kehidupan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tanah dan peranannya. Tanah merupakan lapisan paling atas di permukaan bumi yang mengandung beberapa partikel seperti batuan, mineral, dan partikel kimia lainnya. Tanah juga mendukung pertumbuhan tanaman dengan mengikat akar dengan kuat dan menyimpan air dan nutrisi. Nah, ada beberapa peranan tanah bagi keberlangsungan kehidupan antara lain, yang pertama, tempat hidup berbagai jenis hewan dan bakteri. Nah, tanah mempunyai fungsi sebagai tempat makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan salah satunya adalah bakteri. Walaupun tidak dapat dilihat dengan mata, keberadaan bakteri sangat banyak, bahkan hingga miliaran yang ada di dalam tanah. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Kamu pernah bermain sepak bola atau yang lainnya? Nah, kegiatan manusia seperti bermain sepak bola, jogging, bersepeda di jalan tentu saja dilakukan di atas permukaan tanah. Selain itu, ketika membangun rumah, manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan dan olahan material dengan semen. Tanah juga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat perkakas rumah dan berbagai macam hiasan dari tanah liat, sehingga menjadi barang yang sangat berharga. Selain itu, makanan yang dibutuhkan manusia juga disediakan oleh tanah, di mana tumbuhan tumbuh di atasnya. Di samping itu, logam seperti emas juga terdapat di dalam tanah yang bisa digunakan manusia baik untuk membuat perhiasan maupun yang lainnya. Peranan tanah yang ketiga adalah menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Aktivitas manusia seperti kegiatan rumah tangga dan aktivitas industri tentu saja sangat banyak menghasilkan gas buang dan tentunya limbah cair. Limbah cair atau sering disebut dengan air limbah, sisa buangan rumah tangga atau sisa aktivitas industri akan dibuang ke sungai. Ketika limbah cair yang kaya racun tersebut mengendap di permukaan tanah, maka secara langsung tanah akan menetralkan racun tersebut dan berbagai macam zat yang berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, setelah mempelajari tentang peranan tanah, sekarang kita akan belajar tentang peranan organisme tanah. Yang pertama, dekomposer. Peran penting organisme dalam tanah adalah sebagai dekomposer. Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya, daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati. Dekomposer ini dilakukan oleh cacing, bakteri, dan fungi. Yang kedua, bereaksi kimia tanah. Bakteri di dalam tanah bisa menguraikan material organik yang berasal dari sisa makhluk hidup yang telah mati dan akan diuraikan menjadi zat nitrat. Zat nitrat atau nitrogen dalam tanah ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang selanjutnya adalah penguraian polutan di dalam tanah. Bakteri yang ada di dalam tanah akan berfungsi sebagai filter dan menguraikan zat kimia yang masuk ke dalam tanah akibat penggunaan pupuk organik secara berlebihan. Semakin banyak organisme di dalam tanah, maka akan semakin cepat aktivitas penguraian bahan kimia di dalam tanah. Peranan organisme yang lain adalah untuk mencegah penyakit di dalam tanah. Tanah dapat dikatakan memiliki kondisi normal apabila tanah memiliki senyawa organik
dan aktivitas organisme yang tinggi. Pada saat itu, organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Dan selanjutnya adalah memberikan efek tekstur pada tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya, yaitu keadaan tingkat kehalusan tanah yang dipengaruhi oleh perbedaan komposisi kandungan pasir, debu, dan liat dalam tanah. Macam-macam tekstur tanah, misalnya tanah bertekstur halus atau tanah liat, tanah bertekstur sedang atau tanah lempung, dan tanah bertekstur kasar atau tanah pasir. Peran organisme yang lain adalah sebagai pengatur struktur tanah dan kegemburan tanah. Kegemburan tanah sangat dipengaruhi oleh banyaknya organisme di dalam tanah itu sendiri. Hal ini dikarenakan organisme mampu membuat pori pada tanah yang berfungsi untuk menggemburkan dan menyuburkan tanah. Secara proses sirkulasi di dalam tanah yang menjadi lebih baik akibat adanya pori-pori. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis tanah. Ada beberapa jenis tanah yang dikelompokkan berdasarkan tekstur dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah tanah humus. Tanah humus berasal dari pelapukan bahan organik yang membusuk. Tanah humus merupakan tanah yang paling subur dan sangat cocok dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Tanah humus adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan daun dan batang pohon. Tanah ini sangat subur dan sangat cocok untuk digunakan sebagai lahan untuk menanam tanaman. Salah satu contohnya adalah Anda dapat menjumpai tanah tersebut pada daerah hutan hujan tropis. Karakteristik atau ciri-ciri tanah humus adalah yang pertama, tanah berwarna gelap, sangat subur dan gembur. Yang kedua, ciri-cirinya memiliki daya serap yang bagus sehingga cocok untuk lahan bagi tumbuhnya tanaman. Ciri-ciri yang ketiga, terbentuk dari hasil pelapukan bagian tumbuhan seperti daun dan batang. Dan yang keempat, banyak ditemukan pada daerah yang memiliki iklim tropis. Jenis tanah yang selanjutnya adalah tanah pasir. Tanah pasir berasal dari pelapukan batuan beku dan batuan sedimen yang terdiri atas butiran kasar dan juga ada seperti kerikil. Tanah pasir sangat mudah dilalui oleh air atau bersifat porous dan mengandung sedikit humus. Oleh karena itu, tanah pasir tidak cocok untuk lahan pertanian, tetapi sangat cocok untuk bahan bangunan. Adapun ciri-ciri tanah pasir adalah yang pertama, mengandung banyak butiran pasir. Yang kedua, sangat mudah dalam penyerap air. Dan yang ketiga, sangat jarang dijumpai di tumbuhan karena tanah pasir sulit untuk ditanami tumbuhan. Yang keempat, tanah pasir pada umumnya banyak digunakan untuk bahan bangunan rumah, kantor, tempat beribadah, dan lain-lain. Tanah pasir kurang baik untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Jenis yang selanjutnya adalah tanah vulkanis atau tanah vulkanik. Tanah vulkanis adalah tanah yang ditemukan di daerah gunung berapi. Jenis tanah ini terbentuk akibat letusan gunung berapi sehingga tanah ini sangat subur dan memiliki zat hara yang sangat banyak. Dan tanah ini sangat baik digunakan untuk sebagai lahan pertanian. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki banyak unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, besi, dan aluminium. Sumber unsur hara tersebut adalah lava gunung berapi.
Yang kedua, pada lapisan atas berwarna hitam pekat dan pada lapisan bawah berwarna coklat, kemerahan dan kuning. Lapisan tersebut terbentuk dari lava yang berpijar akibat letusan gunung berapi yang telah mengalami pendinginan sehingga terbentuk lapisan yang berwarna-warni. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah struktur tanah rentan terhadap erosi, sangat bagus digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan karena tanah tersebut mengandung banyak unsur hara. pH tanah vulkanis 4-7. Nah, tanah ini juga bersifat gembur dan mudah untuk menguraikan dan tersebar di permukaan pada gunung berapi. Manfaatnya yang pertama, manfaat tanah vulkanis yang pertama untuk menyuburkan tanah. Tanah yang subur mengandung banyak unsur hara yang dapat nutrisi tanaman yang Anda tanam. Selain tanahnya subur, tentu akan mendapatkan hasil panen yang bagus pula. Manfaat tanah vulkanis yang kedua adalah meningkatkan hasil panen. Yang ketiga, sebagai tempat wisata alam. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, sekarang waktunya kamu mengerjakan tugas di buku latihan. Nah, setelah sekian dari Ustazah, mari sama-sama kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.